Bisa-bisanya ya lo ngelawan perintah gue. Gue udah pernah bilang sama lo, kasih sup itu ke Aruna. Tapi kenapa Aruna masih hidup sampai sekarang? Ampun Nona Jenny, saya nggak ada maksud buat ngelawan perintah Nona. Tapi saya juga nggak bisa kalau misalnya saya harus nyakitin Nona Aruna. Karena lo udah ngelawan gue pecat lo hari ini. Hah? Beneran dipecat nih? Aduh Nona, please jangan pecat saya ya. Saya kerja belum nyampe 1 bulan, udah dipecat aja. Ntar gimana dong sama nasib saya? Gue kasih lo waktu 1 jam buat beresin semua barang-barang lo. Niat aku kerja di sini supaya aku bisa punya tempat layak. Meskipun cuma sebagai pembantu nggak apa-apa. Setidaknya aku bisa kerja di sini sambil cari keluargaku kan. Ini satu-satunya benda yang bisa antar aku ke keluarga aku. Nisa, gue panggil lo dari tadi, apa lo nggak dengar? Lo udah bosan kerja ya? Nona Aruna, maaf, saya udah nggak bisa kerja di sini lagi, jadi saya nggak bisa ngelayani Nona. Siapa yang berani mencat lo? Baru aja Nona Jenny ngepecat saya, jadi saya nggak bisa kerja di sini lagi karena dipecat. Jadi saya mohon pamit ya Nona. Jenny nggak berhak mencat lo gitu aja, karena yang bayar lo di sini tuh gue. Tanpa izin dari gue, lo jangan pergi dari sini. Wah, beneran Nona? Makasih Nona Aruna. Nisa, itu jepit rambut punya lo ya? Ini jepit rambut peninggalan ibu saya. Dulu katanya sih saya dibuang sama ibu saya ke desa yang terpencil. Jadi saya diangkat sama ibu angkat saya, namanya Ibu Susi. Saya dikasih ini kata ibu angkat saya sebagai petunjuk buat saya nemuin ibu kandung saya, Nona. Aneh, jepit rambut itu cuma ada 1 pasang di dunia, dan gue juga punya 1. Apa jangan-jangan dia adik gue yang hilang? Gak mungkin. Jangan-jangan pembantu itu... Ibu, aku mau tes DNA, aku mau tes DNA sekarang juga. Jenny, kamu ngapain sih? Tiba-tiba banget minta tes DNA. Ih, bukan aku Ibu, aku mau lakuin tes DNA antara ayah dan pembantu itu, si Nisa. Ngapain juga? Ada apa sih? Ibu, aku curiga kalau Nisa itu adalah anaknya Tante Rani yang dulu pernah Ibu buang. Pembantu itu? Nggak mungkin lah, ibu itu udah pernah buang anaknya Rani jauh dari sini ke desa yang terpencil. Jadi nggak mungkin anaknya bisa kembali. Tapi coba deh ibu pikirin, hari ini aku ngusir pembantu itu, tapi Aruna malah mati-matian bela pembantu itu. Aku jadi curiga deh. Udahlah yuk Bu, kita tes DNA aja sekarang. Kalau memang yang aku omongin ini nggak bener ya nggak apa-apa. Tapi kalau bener gimana? Bisa gawat. Ntar ayah bisa tahu kalau ternyata yang selama ini udah ngabisin ibunya Aruna itu kita. Yang Aruna tahu ibunya kan sakit jantung, tapi yang salah kasih obat selama ini kan ibu. Bisa gawat kalau sampai Aruna tahu kalau ibu yang ngabisin ibunya. Shh, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Gimana kalau misalnya ada yang denger? Bisa gawat kita. Makanya ayo tes DNA sekarang juga. Oke, ibu setuju. Lakuin sekarang tes DNA-nya. Jepit rambut punya Nisa sama persis seperti jepit rambut punya gue ini, peninggalan ibu gue. Ya, katanya jepit rambut ini cuma ada sepasang di dunia. Apa benar Nisa itu adik gue? Kalau emang bener, dia nggak layak tinggal di sini sebagai pembantu, tapi sebagai tuan putri, karena dia juga pewaris sah. Gue harus cari tahu lebih lanjut. Pasti ada dong rambut ayah di kamar ini. Sisir. Pasti rambut ayah ada di sisir itu. Jenny, kamu ngapain di kamar ayah? Ayah? Ayah udah pulang? Enggak, aku cuma kepengen aja sisiran di kamarnya ayah. Kamu ini ada-ada aja ditinggalnya dari kecil. Udah yuk buruan, kita makan bareng, makanan udah siap. Dapat.
Ibu, aku dapat laporan dari rumah sakit tentang tes DNA ayah sama pembantu itu si Nisa. Buka sekarang. Udah, lo sama Daniel udah jadian? Enggak. Lah kok enggak? Kita enggak jadian, kita cuma deket aja. Kok gitu sih? Ya mau gimana lagi, dia enggak nembak gue. Gimana kalau misalnya suatu saat nanti ada cewek yang deketin Daniel? Lo pasti nggak bisa marah, karena lo sama Daniel nggak ada hubungan apa-apa. Terus gimana dong? Kalau gitu sih, udah ikut gue yuk. Tuh orangnya, buruan sana. Hai ganteng, boleh nggak aku minta nomornya? Oh, iya boleh. Tuh kan apa gue bilang, Daniel kan ganteng. Pasti banyak kuntilanak-kuntilanak yang deketin dia. Ganteng banget sih. Semoga aja jomblo. Makasih ya. Indah, cewek tadi siapa? Nggak kenal. Oh, dia cantik ya. Lebih tinggi juga dari gue. Cocok sama lo. Tadi gue lihat lo kasih nomor HP ya? Iya, tadi dia minta nomor HP gue. Jadi gue kasih deh. Hai ganteng, makasih ya nomornya. Lo kasih nomor HP gue? Iya. Lagian dia bukan tipe gue. Tipe gue itu kayak lo, manis. Halo guys, jadi hari ini aku mau sedikit cerita ke kalian tentang sedikit pengalaman atau sebagian dari kisahku sendiri. Aku nggak peduli kalian mau nilai ini tuh alay, lebay, atau berlebihan, terserah kalian. Dan buat kalian yang udah ngikutin aku sejak lama, pasti udah tahu sama video aku yang sempet viral yang pas aku bilang cinta itu hanya ilusi. Ya benar, aku tuh dulu sempat berpikir cinta itu hanya ilusi, cinta itu nggak ada. Dan ya aku akui, aku tuh orangnya cuek banget kalau misalnya di chat sama cowok ya kan. Bukan karena aku mandang fisik atau mandang apa, enggak. Tapi emang nggak tahu kenapa orangnya aku emang kayak gitu guys. Kalau ada yang chat atau ngedeketin, ya aku slow respon. Dan aku tuh orangnya susah banget buat buka hati, apalagi mencintai. Dan pada suatu hari ada cowok yang ngechat aku. Ya apa ya guys, dan aku cuma iseng aja gitu balas chatnya. Aku pikir ya palingan cuma iseng doang ya kan. Ya udah aku balas aja tuh iseng-iseng chatnya. Terus dia bilang katanya mau ngelamar. Aku ketawa deh. Jadi ya udah aku terima lah tuh. Aku kenalin dia sama orang tuaku meskipun aku nggak ada perasaan cinta sama dia. Sampai akhirnya 5 bulan nih PDKT-an. Aku tuh belum ada rasa sama sekali guys, cuma sebatas chatan doang kayak gitu. Sampai akhirnya itu pas Ramadan 2023 kemarin. Dan setelah aku kenal dia beberapa bulan ini, dia tuh orangnya sabar, baik, super perhatian, penyayang. Ya meskipun aku kadang-kadang kayak kuntilanak gitu ya kan, stres nggak jelas. Ya udah aku tetap jalanin meskipun aku nggak ada rasa sama sekali ke dia. Bahkan aku itu dulu sempet bilang kayak gini, kalau dalam beberapa bulan dia belum bisa buat aku suka sama dia alias cinta sama dia, aku bakal batalin semuanya. Aku bakal lepasin dia. Kalau nggak salah tanggal 1 bulan 5 kemarin pas itu habis lebaran, aku sakit, masuk rumah sakit, dan aku operasi ringan. Dan di saat itu aku nggak ada ngabarin dia sama sekali, dan dia nggak tahu kalau misalnya aku tuh masuk rumah sakit. Dari pagi nih aku dirawat sampai malam kalau nggak salah jam 5 sorean lah, dia baru tahu kalau misalnya aku masuk rumah sakit. Dan itu pun dia taunya karena lihat story adik aku guys. Terus dia ini orangnya langsung OTW dong ke rumah sakit. Dan pas nyampe ke rumah sakit, aku cuma denger suara dia, ya aku pura-pura tidur lah. Aku kayak gak respon dia sama sekali. Kalian tahu gak sih sama muka datar kayak gitu, kayak bukan muka datar, maksudnya ekspresinya datar guys. Kayak apa ya? Oh,
Udah itu aja. Kadang-kadang kalau mikir, kok gue gitu amat ya orangnya. Terus di rumah sakit ini aku 3 hari 2 malam kayaknya nggak pernah ngelihat dia itu tidur selama 3 harian itu. Kan waktu itu kan tangan aku diinfus tuh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Mau makan, mau apa, itu dia gitu yang inisiatif buat bantuin. Operasinya itu sore, terus selesai operasinya itu abis isak. Aku baru keluar dalam keadaan tidak sadar sama sekali. Pas aku sadar, kalau nggak salah itu jam 11 malam, aku baru sadar total. Dan di situ aku ngeliat orang-orang, terutama aku ngeliat dia yang pas ada di atas kepalaku itu, kan dia lagi duduk tuh posisinya. Aku lihat mata dia itu sembab. Dan kalian tahu lah kan, bekas operasian itu kan gak mungkin sembuh dalam waktu 1 minggu. Pasti kan butuh waktu. Dan kalian tahu, yang ngerawat bekas operasian aku itu dia guys. Dan dia itu ngerawatnya tanpa ada rasa jijik sama sekali atau geli gitu ya kan. Karena kan itu luka ya kan. Setelah selesai operasi aku pulang ke rumah. Terus besoknya aku demam tinggi banget. Terus dia datang lagi tuh ke rumahku sambil ngerawat aku saat aku sakit. Terus dia ngebersihin bekas operasinya. Aku tuh di situ mikir guys, Tuhan, kenapa ya? Kok bisa aku cuek sama orang yang emang beneran tulus buat aku? Setelah 2 bulan aku operasi itu udah sembuh, terus aku tunangan guys sama dia. Aku yang dulunya sempet mikir cinta itu hanya ilusi, dan aku tertampar oleh kata-kataku sendiri. Dan aku sadar rasa takut akan kehilangan itu nyata.